ikan nila nggak diganti airnya sudah 3 bulan lebih. Nggak bahaya tah? Oke, sebetulnya ini kurang bagus. Cuma karena keadaan ya kita harus caranya mensiasati air itu seperti apa. Yang pertama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh semua pecinta ikan kebumen. Salam kelipik-kelipik, belajar sama-sama belajar budidaya ikan nila di musim kemarau. Ini kemarau lumayan panjang, jadi sumber-sumber air untuk keperluan budidaya ikan biasanya di daerah pegunungan kayak punya saya ini sudah mulai surut atau biasanya kering, nggak ada sama sekali. Lalu bagaimana ketika budidaya ikan, khususnya ikan nila, sudah 3 bulan lebih air nggak diganti, karena untuk keperluan sehari-hari untuk rumah tangga saja kadang masih kurang, apalagi mau ganti air di kolam. Kalau ada masalah cara ngatasinya seperti apa? Kalau misalnya tidak diganti, harusnya seperti apa? Simak video saya, jangan skip, karena nanti ketika Anda skip ada sesuatu yang tidak sambung, jadi Anda malah jangan nggak paham. Oke, budidaya ikan nila di musim kemarau ini punya saya nih, sama kolam ini. Ini karena kameramen lagi absen, jadi saya pakai tripod, jadi nggak bisa ngambil detailnya ini. Nanti detailnya saya cantumkan saja. Ikan nila nggak diganti airnya sudah 3 bulan lebih. Nggak bahaya tah? Oke, sebetulnya ini kurang bagus. Cuma karena keadaan ya kita harus caranya mensiasati air itu seperti apa. Yang pertama, jangan kasih porsi makan terlalu banyak. Atau misalnya jenengan kasih porsi makan, kan sudah sering saya katakan itu 3% dari biomasa atau berat badan. Nah, di musim kemarau ini, mulai awal musim kemarau, usahakan kasih makan itu separohnya, berarti 1,5% saja. Supaya apa? Ketika Anda panjenengan menggunakan sistem air tenang atau sistem alami yang tidak memakai bantuan bakteri pengurai, ini jenengan tetap aman. Karena apa? Sisa makanan atau sisa kotoran dari ikan yang keluar melalui jadi feses ikan itu akan tetap aman untuk kolam ikan. Itu teknik yang pertama. Jadi porsinya kurangin jadi separuh. Misalnya kok separuh kok masih airnya terlalu kental, atau ikannya ini enggak terlalu doyan makan, kurangi lagi jadi 1% saja. Yang penting bobot ikan itu jangan sampai turun. Jadi hanya menjaga bobot ikan tetap stuck di situ. Nanti sampai ketika musim penghujan datang lagi dan bisa berganti air. Oke ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, tetap jenengan harus tambahkan probiotik atau pengurainya. Jadi nggak harus pakai sistem bioflok, tapi harus kita kita pakai pengurainya. Di video selanjutnya nanti akan saya bikinkan probiotik bikinan saya. Jadi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nggak ganti air sama sekali, airnya masih bagus. Semuanya alami. Nanti saya bikinkan konten khusus untuk probiotiknya. Ikannya cepat besar, ini dengan probiotik saya maksudnya ikannya cepat besar, terus airnya nggak ganti-ganti, terus cemaran atau cemaran lingkungan itu bisa teratasi sama probiotik bikinan saya sendiri. Nah, cara yang ketiga, seandainya sampean punya 2 kolam, saya kan punya 1, 2, 3, 4, ada 6 semuanya di sini, 6 kolam. Jadi gini, air yang ini sudah terlalu pekat, pekat banget ini pekat. Kemudian saya masukkan ke kolam ini. Jadi biarkan air mengendap dulu. Ini teknik yang ya mungkin menurut saya sederhana tapi bisa ditiru. Biarkan air itu mengendap.
sampai berwarna bening. Sampai nggak berwarna maksudnya, sampai bening airnya. Terus setelah air bening, baru masukkan ke kolam sana lagi, kolam asalnya yang tadi. Jadi cuma ditukar airnya saja. Dan cara ini sudah saya buktikan, sudah saya coba, hasilnya memang ya cukuplah untuk mengatasi sekedar jadi airnya nggak terlalu pekat, TDS-nya itu nggak terlalu tinggi. Itu seperti itu. Mas, itu kan airnya kan tetap sama, hanya mengendap saja. Ya, jadi yang diambil nanti, yang diambil lagi itu air yang di atas. Biasanya kan kotorannya, endapannya di bawah lah. Jadi airnya di atas bening, tapi di bawahnya itu kayak ada kadang warna hijau, coklat atau itu, atau apa itu. Nah, ini yang diambil di atasnya. Masukkan lagi ke kolam. Tapi di kolam itu juga jangan dikuras full. Dikuras setengah atau 3/4 saja. Nanti satu hari ini sudah mengendap lagi. Ini teknik yang saya gunakan seperti itu ya, karena keterbatasan ini di tempat saya kan gunung. Jadi kalau musim kayak gini ya sudah nggak ada air. Untuk keperluan rumah tangga aja susah banget. Oke, cara yang keempat, tambahkan aerasi. Aerasi itu macam-macam. Bisa venturi kayak punya saya ini, bisa aerator. Aerator itu ada banyak, aerator, ada supercharger, ada root blower. Jadi yang penting airnya bergerak, biarkan teraduk. Jadi apa fungsinya mengaduk atau menggerakkan air itu apa? Supaya amoniak yang ada di dasar kolam itu terkena sinar matahari sehingga menguap. Nanti amoniak yang menguap tadi berubah jadi atau jadi konsumsi plankton-plankton yang ada di dalam kolam. Nah, plankton ini kemudian dimakan sama ikan. Jadi malah bisa jadi pakan tambahan. Ya, itu syarat yang keempat. Oke, Mas, seandainya ada masalah, cara ngatisannya gimana? Yang paling sering itu masalahnya itu airnya gatel. Airnya gatel. Timbul kutu air. Kutu air yang apa ya, Daphnia apa-apa itu yang merah-merah. Nah, itu biasanya timbul itu, kutu air. Nah, ketika kutu air ini over nggak termakan sama ikan, itu juga bisa jadi masalah untuk ikan. Biasanya ikannya itu apa ya, badannya itu pada luka-luka, pada kayak korengan itu. Nah, kalau korengan setelah itu mati. Setelah korengan mati. Nah, cara ngatasinya seperti apa, Mas? Nah, cara ngatasinya seperti ini. Kan ada ikan kecil pemakan kutu air. Kalau tempat saya tambahkan ikan betok. Di samping saya juga memelihara ikan betok. Ini kolam belakang ini kan ikan betok sama nila. Saya polikulturkan. Alhamdulillah aman. Jadi fungsinya polikultur antara ikan betok sama nila, itu betoknya kan makanin kutu air itu. Seneng banget betok itu makanin kutu air. Nih, ada buktinya, ada contohnya. Bisanya saya ngomong karena ada contohnya. Jadi di teknik polikultur. Terus kalau seandainya ikan korengan atau luka-luka kayak gitu, ini teknik yang terbaru. Saya tambahkan sama daun pisang yang sudah kering, kelaras itu. Kalau orang Jawa bilang kelaras. Jadi daun pisang yang sudah kering. Masukkan ke kolam saja. Biasanya kan pH-nya tinggi lah, itu untuk salah satunya untuk menstabilkan pH. Dan untuk pengobatan ikan yang memang sudah badannya berkoreng kayak gitu. Air dari kolam ini kan sudah sangat pekat nih. Jadi air ini saya tambahkan daun pisang nih di pojok nih, jangan bisa lihat, untuk pencegahan jamur atau koreng pada ikan. Nah, kita pindahkan ke sini nih. Nih, kan jadi agak sedikit jernih gitu. Dan nanti yang jernih ini kita pindahkan ke kolam sana lagi. Caranya seperti itu. Itu teknik pemindahannya. Jadi dibiarkan 1 hari 2 hari ini sudah agak jernih lagi nih. Panjenengan lihat. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah subscribe. Segala salah minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelipik-kelipik. Hai guys. Lihat ini.